Halo semua, kali ini kita akan membahas satu masalah yang belakangan ini sedang hangat diperbincangkan, yaitu gastritis. Sebenarnya, apa gastritis itu? Gastritis merupakan masalah pencernaan yang dianggap hidup berdampingan dengan masyarakat. Yang biasa terjadi ialah superfisial akut dan atrofik kronis. Sedangkan pendapat lain mendefinisikan gastritis adalah suatu kondisi yang menjadikan lambung menjadi bengkak sampai menyebabkan lapisan epitel mukosa superfisial terlepas sehingga berdampak pada inflamasi pada saluran pencernaan. Yang kedua, etiologi. Etiologi kejadian gastritis yang selalu ditemukan pada pemeriksaan lanjutan yaitu bakteri Heliobacter pylori maupun virus bahkan parasit lainnya. Namun, berbeda dengan kondisi yang menyebabkan terjadinya gastritis akut seperti alkohol yang dikonsumsi terlalu berlebihan, terinfeksi dari kuman terhadap makanan maupun penggunaan penicillin. Beberapa kejadian gastritis disebabkan oleh beberapa hal yaitu mencakup infeksi bakteri, sering menggunakan perban nyeri, mengkonsumsi alkohol berlebihan, stres hingga autoimun. Dari beberapa penyebab gastritis yang telah dijelaskan, beberapa orang mengatakan dapat mengenal gejala dari gastritis seperti pada umumnya adanya perasaan nyeri epigastrium, mual, muntah, perut terasa penuh, muntah darah, dan bersendawa serta sekresi asam lambung. Yang ketiga, manifestasi klinis. Yang pertama, gastritis akut. Gambaran klinis gastritis akut berkisar dari keadaan asimptomatik, nyeri abdomen yang ringan, hingga nyeri abdomen akut dengan hematemesis. Yang kedua, gastritis kronis. Gastritis kronis biasanya asimptomatik, gejala nausea, vomitus atau keluhan tidak nyaman pada abdomen atas dapat terjadi. Kadang-kadang terjadi anemia pernisiosa. Resiko terjadinya kanker untuk jangka panjang adalah 2-4%. Selanjutnya yaitu patofisiologi. Obat-obatan, alkohol, garam ampedu atau enzim-enzim pankreas dapat merusak mukosa lambung atau gastritis erosif, mengganggu pertahanan mukosa lambung dan memungkinkan difusi kembali asam dan pepsin ke dalam jaringan lambung. Hal ini menimbulkan peradangan respon mukosa terhadap kebanyakan. Penyebab iritasi tersebut dengan regenerasi mukosa. Karena itu, gangguan-gangguan tersebut seringkali menghilang dengan sendirinya. Dengan iritasi yang terus-menerus, jaringan menjadi meradang dan dapat terjadi perdarahan. Maksudnya zat-zat seperti asam dan basa yang bersifat korosif mengakibatkan peradangan dan nekrosis pada dinding lambung. Yang terakhir, komplikasi. Komplikasi penyakit gastritis antara lain: yang pertama, pendarahan saluran cerna bagian atas yang merupakan kedaruratan medis. Yang kedua, otus pepticum jika prosesnya hebat. Yang ketiga, gangguan cairan dan elektrolit pada kondisi muntah berat. Yang keempat, anemia pernisiosa dan keganasan lambung. Berikut merupakan video penerapan relaksasi otot progresif pada pasien gastritis. Selamat pagi Ibu, apakah benar dengan Ibu Carika? Boleh saya lihat gelarnya Ibu? Baik, benar dengan Ibu Carika. Sebelumnya perkenalkan saya Perawat Fitria, saya bertugas pada pagi hari ini. Bagaimana keadaan Ibu? Apakah ada yang dikeluhkan? Ada sus, di sini sus, rasa nyeri. Baik Ibu, nyerinya seperti apa ya? Hilang timbul atau terus menerus? Hilang timbul sus, kayak panas ditusuk-tusuk gitu sus. Baik Ibu, hari ini saya akan mengajarkan Ibu teknik relaksasi otot progresif, di mana teknik ini untuk meredakan nyeri tersebut. Tindakan ini membutuhkan waktu 10 hingga 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik sus. Ibu, teknik relaksasi otot progresif apakah sudah saya mulai? Ibu dapat menirukan gerakan tersebut sesuai prosedur yang saya ucapkan. Langkah pertama, turunkan dahi dan alis secara perlahan hingga mengerut, lalu lemaskan secara perlahan selama 10 detik. Lalu langkah kedua, Ibu, pejamkan mata Ibu
dahi ibu hingga menyentuh dada. Ibu langkah selanjutnya ke ujung, genggam tangan ibu hingga membuat sebuah kepala. Selanjutnya langkah yang ke-8, tepukan kedua tangan ke arah belakang. Langkah yang ke-9, menggenggam kedua tangan ibu dan membuat kepala lalu ditarik ke belakang. Selanjutnya langkah yang ke-10, mengangkat kedua bahu ibu dan tarik ke atas sekuat-kuatnya. Selanjutnya langkah yang ke-11, mengangkat tubuh ibu dari sandaran kursi lalu busungkan dada. Selanjutnya langkah yang ke-12 yaitu menarik perut ibu sekuat-kuatnya hingga terasa tegang. Selanjutnya langkah yang ke-13, tarik perut ibu ke dalam lalu tahan hingga perut terasa tegang. Setelah 10 detik, lepaskan secara perlahan. Dan untuk gerakan perut ini, ibu dapat mengulang gerakan tersebut. Selanjutnya, langkah yang terakhir, luruskan kedua belah kaki ibu sehingga otot paha ibu terasa tegang. Baik ibu, tindakan relaksasi otot progresif untuk peredakan nyeri ibu sudah selesai. Bagaimana perasaan ibu setelah melakukan tindakan tersebut? Agak mendingan sus. Alhamdulillah, gerakan tersebut dapat ibu ulangi kembali jika ibu terasa nyeri lagi. Lalu apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak sus. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, saya akan kembali ke ruangan perawat. Jika ibu membutuhkan saya, ibu dapat memencet tombol dan saya akan segera datang. Baik sus. Baik, saya pamit terlebih dahulu. Iya sus. Selamat siang Bu. Selamat siang sus. Apakah benar dengan Ibu Cantika? Benar sus. Misi saya lihat dulu namanya. Oh iya benar. Sebelumnya perkenalkan, saya perawat Farah yang bertugas pada siang hari ini. Ibu bagaimana kabarnya? Apakah ada keluhan? Saya masih sering nyeri sus, tapi tidak sekarang kemarin. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Kalau nyerinya timbul, Ibu bisa melakukan teknik relaksasi otot progresif yang sudah diajarkan perawat tadi pagi. Iya sus. Sebelum saya kembali, apakah ada yang ditanyakan Bu? Tidak sus. Baik, kalau begitu, nanti jika Ibu ada perlu, silakan pencet tombol yang tersedia ya. Dan saya akan datang. Iya sus, terima kasih. Baik, sama-sama Bu. Berdasarkan EBN yang berjudul Efektivitas Penggunaan Teknik Relaksasi Otot Progresif dalam Menurunkan Tingkat Nyeri Pasien Gastritis, peneliti membuktikan sebelum diberikan relaksasi otot progresif, pasien gastritis yang mengalami nyeri dikarenakan oleh perhatian pasien masih terfokus pada titik nyeri sehingga pasien merasakan nyeri yang hebat. Sedangkan setelah diberikan relaksasi otot progresif, pasien gastritis mengalami penurunan nyeri karena pasien sudah tidak terfokus lagi pada rasa sakitnya. Nyeri merupakan salah satu manifestasi klinis yang terjadi pada pasien gastritis. Nyeri yang dirasakan adalah nyeri ulu hati atau nyeri epigastrium. Nyeri adalah pengalaman sensori dan emosional yang tidak menyenangkan akibat kerusakan jaringan yang aktual dan potensial. Relaksasi otot skeletal dipercaya dapat menurunkan nyeri dengan merilekskan ketegangan otot yang menunjang nyeri. Hampir semua orang dengan nyeri kronis mendapatkan manfaat dan metode relaksasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Melissa pada tahun 2013 tentang efektivitas pemberian teknik relaksasi progresif dalam penurunan nyeri pasien gastritis dengan hasil dari 25 responden tingkat nyeri pada pasien gastritis akut sebelum pemberian teknik relaksasi progresif adalah nyeri ringan sebanyak 4 orang, nyeri sedang yaitu sebanyak 16 orang, nyeri berat terkontrol sebanyak 5 orang. Tingkat nyeri pada pasien gastritis akut sesudah pemberian teknik relaksasi progresif adalah tidak ada nyeri sebanyak 1 orang, nyeri ringan sebanyak 12 orang, nyeri sedang yaitu sebanyak 7 orang, dan yang terakhir nyeri berat terkontrol sebanyak 5 orang.